Pemirsa, kita akan melihat hasil jejak pendapat yang kami lakukan secara sederhana melalui media sosial. Kita akan lihat bersama hasilnya mengenai apakah penyelenggara pemilu mampu menjamin pilkada bebas dan jurdil. Hasilnya mayoritas dari responden menilai penyelenggara pemilu tidak mampu menjamin pilkada bebas dan jurdil. Konsep political budget cycle mewarnai sidang gugatan PHPU di Pilpres di MK, dan menurut Hakim Konstitusi Saldi Isra dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum dan dapat ditiru menjadi bagian dari strategi pemilihan termasuk di pilkada. Saya kembali akan ke Pak Fit mengenai modus ini. Kenapa kemudian sulit sekali untuk dibendung, Pak Fit? Seperti yang saya bilang tadi bahwa memang ini legal. Legalnya karena gini, berapapun anggaran yang dikeluarkan untuk masing-masing fungsi itu adalah hasil dari komunikasi proses antara eksekutif dengan legislatif. Jadi secara legal. Jadi kalau seandainya kita selama tidak ada pembatasan, ada aturan terkait dengan penggunaan, jadi aturan terkait dengan penggunaan bansos atau anggaran yang menjelang pemilu itu tidak ada, maka sangat besar kemungkinan ini tetap terjadi. Karena gini, studi political budget cycle atau siklus politik itu tidak terjadi hanya pas pada saat di pilkada saja, pilkada langsung. Studi yang saya sebutkan tadi, yang Sahri 2012, 2013, itu dia studinya itu juga mencakup sebelum pilkada langsung. Nah, jadi sebelum pilkada langsung itu juga terjadi, Pak. Jadi peningkatan bansos, ya, administrative spending itu meningkat. Tapi ketika pilkada langsung tetap terjadi dan akan menguat ketika incumbent itu maju. Kenapa? Yang namanya incumbent kan dia punya kekuasaan untuk menentukan anggaran. Jadi sangat wajar dia bisa mengalokasikan, ya udah menjelang pilkada kita akan alokasikan ini lebih banyak. Biasanya ada peningkatan yang cukup signifikan di bansos sama pengeluaran untuk infrastruktur. Mbak Fitri coba lihat aja dong, Pak Benny sama Pak Skidi itu ngelihat biasanya menjelang pilkada itu akan dibenerin tuh jalan. Kenapa? Karena jalan itu kalau itu bagus, maka itu bisa meningkatkan kepuasan masyarakat. Kenapa? Yang lewat laki-laki, perempuan, tua, muda, ya, apapun agama, itu kelihatan. Jadi ketika mereka ngelihat bahwa ini kualitasnya bagus, maka mereka akan terpilihnya. Ya. Dan ada salah satu studi dari mahasiswa saya S3 ya, itu memang menunjukkan bahwa ketika kualitas jalan itu meningkat, itu keterpilihannya itu tinggi. Nah, tapi kan sebenarnya bagus kalau terkait dengan jalan bagus. Cuman yang nggak bagusnya adalah kenapa cuma menjelang pilkada doang. Ya, itu persoalannya di situ. Pak Benny mungkin ada tanggapannya? Ya, sebenarnya gini. Argumen konstitusionalisme itu selalu dipakai. Ini kan sah secara hukum karena regulasi bahwa ini sudah keputusan bersama. Tetapi politik kan harus mengatasi itu. Itu yang dikatakan oleh Walter Benjamin. Kalau politik itu sifatnya hanya politik itu duniawi, ya seperti ini. Jadi dia mengakali produk undang-undang untuk apa? Untuk bagaimana dia mampu menggunakan power ini supaya dia terpilih. Dengan cara apa? Legal, ya legal. Wong itu keputusan kok, undang-undang kok. Dan itulah budget kan. Tetapi sebenarnya politik harus mengatasi itu. Maka Walter Benjamin mengatakan politik itu tidak hanya dunia tapi ilahi. Jadi yang dipakai sekarang itu argumen konstitusionalisme itu sah ya sah. Wong itu semua keputusan kok. Lah kalau kita tetap cara berpikirnya itu, ya tidak ada yang namanya kualitas demokrasi. Ini yang berbahaya di situ. Lah, bagaimana cara mengatasinya? Ya memang harus ada aturan yang ketat dan rigid penggunaan dana bansos itu untuk apa. Kemudian masing-masing incumbent juga harus ada mekanisme aturan sehingga dalam pertarungan itu fair. Kalau ini kan nggak fair. Karena apa? Incumbent
dan orang yang punya kekuasaan ya pasti akan kepilih, atau incumbent juga bisa menggunakan itu untuk orang-orang dekatnya atau yang dia tunjuk untuk apa? Untuk supaya rejimnya itu tetap berkuasa dengan cara yang mengatik-atik aturan itu. Lah ini yang menurut saya martabat demokrasinya dirusak di sini. Jadi politik tidak hanya sekedar duniawi, artinya menggunakan argumen konstitusionalisme saja, aturannya boleh kok. Tidak, harus mengatasi itu. Itu yang disebut etika. Jadi etika itu harus mengatasi sesuatu yang layak dan tidak pantas. Karena etika itu mengatasi tidak hanya sekedar formal yuridis, tetapi dia memiliki kelayakan, kepantasan, dan harusnya dia memiliki jiwa negarawan di situ. Baik Pak Beni, mengenai kontestasi demokrasi itu sendiri kan sebetulnya sejatinya ini kan merupakan ajang adu gagasan. Tapi kan faktanya yang kerap terjadi justru adu logistik, adu buzzer, iklan yang kemudian jor-joran seperti itu, hingga kemudian ada istilah serangan fajar. Nah ini kenapa melenceng? Kenapa, apa yang terjadi Pak Beni? Ya karena demokrasi sudah dibajak. Jadi mengapa melenceng? Karena gini, karena kita tidak pernah mempersiapkan masyarakat itu lewat suatu proses pendidikan politik. Jadi pendidikan politik itu baru berlangsung kan 5 tahunan. Tetapi proses orang menjadi lebih kritis, lebih cerdas, bahwa menentukan calon itu berdasarkan jejak, dan orang diajak rasional, ini kan nggak pernah dijalankan. Jadi politik kita itu kan akhirnya menjadi ritual politik itu, dan itu 5 tahunan. Lah yang kedua, ya memang kesadaran partai-partai politik dalam istilah kaderisasinya kan nggak jalan. Semua kan serba instan. Sehingga partai politik akhirnya memilih orang apa? Yang punya modal, yang punya kuasa, dan yang bisa membeli suara. Itu realitasnya begitu. Bukan dibangun satu proses dari bawah. Nah kalau dari bawah maka muncullah kaderisasi, persiapan, sekolah partai didirikan. Dan jarang kan partai politik mendirikan itu. Sehingga pemimpin itu memang dibentuk dan memiliki karakter. Yang sekarang instan kok. Karena dia dekat dengan kekuasaan, dia mendapat istimewa, dia meloncat dari semua itu. Sehingga proses kita dalam demokrasi itu dibajak. Baik. Masih mengenai demokrasi, saya akan ke Pak Sukidi. Demokrasi ini kan langsung sepertinya dituding memicu pragmatisme, kemudian politik transaksional. Menurut Pak Sukidi ini apa yang harus dilakukan? Perlukah kemudian sistem demokrasi ini ditata ulang? Saya kira yang perlu ditata ulang adalah perilaku elit pemimpin kita. Bukan sistem ya? Untuk sementara bukan sistem. Karena yang lebih mendesak adalah perbaikan perilaku politik agar mereka pertama setia pada hukum. Karena sebenarnya ini yang merisaukan kita bahwa kesetiaan elit kita pada hukum itu amat sangat rendah. Sehingga hukum disalahgunakan untuk kepentingan politiknya. Itu pertama. Yang kedua adalah terkait dengan elit politik kita adalah kesadaran untuk menjiwai bahwa demokrasi tidak sekedar soal aturan. Tidak sekedar soal hukum, tidak sekedar soal peraturan, tetapi ada satu hal yang tidak tertulis dan itu juga mestinya menjadi satu kesepakatan bahwa demokrasi itu bisa tegak karena dia ditopang oleh apa yang oleh dua profesor di Harvard, Profesor Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt disebut sebagai unwritten norms of democracy itu sendiri. Jadi norma demokrasi yang tidak tertulis inilah yang sebenarnya menjadi penopang kenapa demokrasi bisa bekerja dengan baik. Norma pertama adalah yang disebut dengan mutual toleration. Jadi harus ada satu sikap untuk saling menoleransi. Sehingga antara mereka yang berada dengan kekuasaan dan mereka yang berada di luar kekuasaan itu punya satu kesepakatan untuk saling menoleransi. Karena apa? Karena yang terjadi adalah mereka yang berada dan membersamai kekuasaan seringkali berlaku tidak toleran terhadap mereka yang berada di luar kekuasaan. Karena itu harus ada satu kesadaran untuk memberikan toleransi kepada mereka yang berada di luar kekuasaan agar bermain secara fair. Agar punya satu kesepakatan bersama
pertama bahwa mereka memperoleh hak yang setara untuk berkompetisi dalam memajukan republik ini. Yang kedua adalah norma yang terkait dengan kesabaran institusional, institutional forbearance. Nah, ini penting sekali agar apa? Agar tidak terjadi politik cawe-cawe. Kenapa? Karena politik cawe-cawe menurut dua profesor di Harvard adalah merusak norma demokrasi yang tidak tertulis. Kenapa? Karena otonomi lembaga-lembaga demokrasi itu menjadi rusak karena politik cawe-cawe itu sendiri. Karena itu harus ada satu kesabaran institusional untuk tidak melakukan intervensi terhadap lembaga-lembaga demokrasi agar mereka bisa bekerja secara profesional. Oke, baik. Sebelum kita kembali melanjutkan perbincangan, kami juga masih memiliki hasil dari jejak pendapat sederhana yang dilakukan di media sosial. Kita lihat bersama hasilnya mengenai apakah elit parpol bertanggung jawab mencegah kecurangan dalam pilkada. Dan mayoritas responden menyatakan elit parpol bertanggung jawab mencegah kecurangan dalam pilkada. Tadi ini sudah sedikit banyak kita ulas mengenai tanggung jawab dari elit parpol. Bagaimana bisa bertanggung jawab untuk mencegah kecurangan dalam pilkada. Dari Pak Sukidi terlebih dahulu, bagaimana tanggapannya? Saya kira survei ini merefleksikan keprihatinan besar kita bahwa yang paling bertanggung jawab terhadap demokrasi kita, bangsa ini, terutama adalah perilaku elit parpol itu sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan partai politik sebagai satu instrumen untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Pemilu, pilkada hanya dijadikan satu stempel untuk memperoleh suara rakyat. Tapi setelah itu mereka sibuk untuk bermanuver demi kekuasaan itu sendiri. Mereka lupa bahwa hukum tertinggi dalam menjalankan kekuasaan itu adalah keselamatan rakyat itu sendiri. Sementara rakyat tidak selamat dari segi ekonomi, dari segi ketimpangan sosial yang semakin besar, dan juga dari segi pendidikan, dari segi kemiskinan. Ini semua sebenarnya menjadi tanggung jawab elit politik kita. Agar apa? Agar mereka betul-betul menjadikan satu momen pemilu maupun pilkada sebagai sarana untuk betul-betul memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan rakyat agar mereka menjadi maju. Oke, baik. Pak Fit, seperti apa pandangannya? Ya, kalau dari hasil tadi itu merefleksikan memang pendapat masyarakat. Saya akan balik lagi ke logika orang tua tadi. Jadi dalam hal ini adalah kontestan, ya, termasuk itu partai politik itu seperti orang tua. Kalau seandainya orang tua, dia harus ngasih contoh agar anaknya berkelakuan baik, maka orang tua harus memberikan contoh. Nah, jangan dia akhirnya memperbolehkan atau memperbolehkan tindakan yang tidak benar. Memang kekuasaan itu manis, ya, gulanya manis, ya. Jadi ada insentif untuk menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Tapi seperti yang Romo bilang tadi, ya, harusnya itu sudah kayak gimana, politik itu politik ilahi. Jadi orang yang sudah selesai dengan dirinya, ketika orang tersebut sudah selesai dengan dirinya, maka ya dia akan benar-benar berjuang untuk rakyat. Dia akan berusaha untuk membela rakyat dan dia akan menggunakan cara-cara yang benar. Oke. Ya, baik. gitu. Pak Benny, mungkin tanggapan singkatnya. Ya, kalau refleksi dari tadi, ya, kita bisa melihat bahwa partai politik itu bertanggung jawab. Tanggung jawab partai politik itu adalah mendidik rakyatnya. Bagaimana politik itu sarana perjuangan. Itu dikatakan oleh Bung Karno. Karena dia sarana perjuangan untuk apa? Memerdekakan rakyatnya. Dari apa? Dari kemiskinan, kebodohan, sehingga masyarakatnya itu menjadi masyarakat yang memiliki kecerdasan. Maka perjuangan partai politik itu kan memperjuangkan cita-cita proklamasi. Apa terwujudnya masyarakat adil makmur, masyarakat yang cerdas, merasa aman, dan Indonesia punya peranan penting di dunia internasional menjaga perdamaian. Itu kan sebuah cita-cita yang harusnya dijabarkan oleh partai politik. Karena politik itu alat perjuangan untuk mencapai apa? Cita-cita proklamasi. Lah, bukan partai politik itu semata-mata mempertahankan kekuasaan, hanya mencari kekuasaan. Kekuasaan itu sarana alat untuk pelayanan kepada masyarakat. Nah, tapi terjadi sebaliknya. Justru pelayanan terhadap masyarakat itu hilang. Maka partai politik akhirnya hanya sekedar
dia berkuasa. Baik. Berkuasa untuk apa? Oke. Pertanyaannya. Oke. Kalau berkuasa hanya untuk jabatan, Baik. untuk mendapatkan pundi-pundi ekonomi, maka sebenarnya dia mengingkari tentang hakikat jati diri sebuah partai politik sebagai alat perjuangan. Oke.